Selamat pagi, Bapak, Ibu, serta rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya Jihan Rana Faivitasari dari kelas AK 701 Manajemen Perpajakan Universitas Siber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai tax planning dan penerapannya dalam pajak penghasilan. Next. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas materi tax planning secara mendalam yang meliputi pertama definisi dan tujuan tax planning, yang kedua konsep dasar pajak penghasilan, yang ketiga strategi tax planning, yang keempat implementasi tax planning pada pajak penghasilan, yang kelima studi kasus pada perusahaan PT Telkom Indonesia, yang keenam risiko dan tantangan tax planning, dan yang ketujuh kesimpulan serta saran. Pertama-tama mari kita pahami apa itu tax planning. Tax planning adalah proses perencanaan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meminimalkan kewajiban pajak melalui cara-cara yang sah sesuai dengan peraturan perpajakan. Mengingat pemerintah sendiri juga membutuhkan penerimaan negara dari pajak untuk menjalankan negara, sehingga tax planning menjadi cara yang dapat digunakan wajib pajak untuk mengurangi beban pajak secara legal dan tidak melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku. Apa sih tujuan tax planning? Tujuan tax planning adalah untuk meminimalkan kewajiban pajak secara legal, yang kedua untuk mengoptimalkan keuntungan perusahaan, dan yang ketiga memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Tujuan utama tax planning tidak lain adalah sebagai rekayasa beban pajak atau tax burden serendah mungkin dengan tetap merujuk pada perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan dari sudut pandang ekonomi, tujuan tax planning sebagai usaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak atau after tax return. Sebab pajak menjadi unsur pengurang laba yang tersedia dan dibagikan kepada pemegang saham maupun untuk diinvestasikan kembali. Dengan strategi yang tepat, tax planning dapat menjadi alat yang sangat efektif dalam pengelolaan pajak penghasilan perusahaan. Selanjutnya, kita akan belajar tentang konsep dan konsep dasar pajak penghasilan. Ada dua di sini dibagi menjadi objek pajak dan subjek pajak. Berbicara tentang pajak penghasilan sendiri, pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas suatu penghasilan yang diterima oleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia dalam satu tahun pajak. Dasar hukum pajak penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983. Objek pajak sendiri meliputi penggantian atau imbalan, yaitu berkenaan dengan gaji, upah, tunjangan, dan lain-lain. Yang kedua ada hadiah. Yang ketiga ada laba usaha. Yang keempat ada keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta. Yang kelima ada penerimaan kembali. Yang dimaksud di penerimaan kembali di sini yaitu pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. Yang keenam ada bunga termasuk premium atau diskonto. Yang ketujuh ada dividen. Yang kedelapan ada royalti. Yang kesembilan ada sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, maksudnya. Nomor 10 penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. Yang ke-11 keuntungan karena pembebasan hutang. Yang ke-12 karena keuntungan selisih kurs mata uang asing. Yang ke-13 selisih lebih karena pengembalian kembali aktiva. Yang ke-14 premi asuransi. Yang ke-15 iuran, yaitu iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Yang ke-16 imbalan bunga dan yang terakhir yaitu penghasilan yang dikenakan PPh final. Apa sih penghasilan yang dikenakan PPh final itu? Yaitu penghasilan yang berupa bunga deposito, penghasilan berupa hadiah, penghasilan dari transaksi saham, penghasilan dari transaksi pengalihan harta, dan penghasilan tertentu lainnya yang diatur dengan undang-undang. Sedangkan yang kedua yaitu subjek pajak, yaitu ada orang pribadi. Orang pribadi sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu orang pribadi dalam negeri, yaitu maksudnya subjek pajak OP dalam negeri ini berlaku bagi yang telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi PTKP. Ada yang kedua wajib pajak luar negeri, yaitu subjek pajak
luar negeri ini berlaku bagi yang menerima atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia maupun melalui bentuk BUT. Dan yang ketiga ada warisan yang belum terbagi. Warisan yang ditinggalkan oleh subjek pajak dalam negeri ini mengikuti status pewaris. Maksudnya, ketika warisan yang dia tinggalkan oleh pewaris tersebut belum dibagikan kepada ahli waris, bisa saja menghasilkan penghasilan meski pewaris tersebut telah meninggal. Adapun untuk pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakannya, yaitu warisan tersebut menggantikan kewajiban ahli waris yang berhak. Nomor dua ada badan usaha. Badan usaha itu bisa berupa PT, CV, perseroan, firma, koperasi, dan lainnya. Yang ketiga yaitu BUT atau bentuk usaha tetap. BUT ini merupakan bentuk usaha yang dipergunakan oleh subjek pajak luar negeri, baik OP maupun badan yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, dan perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan dalam negeri. Selanjutnya yaitu ada strategi tax planning. Ada beberapa strategi yang bisa diterapkan dalam tax planning. Yang pertama yaitu tax avoidance, yaitu penghindaran pajak secara legal dengan memanfaatkan insentif atau tarif pajak yang lebih rendah. Contoh penerapan tax avoidance yaitu membentuk badan usaha baru sebagai revenue dan profit center untuk menurunkan lapisan PPh tarif tertinggi. Atau bisa juga untuk kesejahteraan karyawannya dapat mengalokasikan dana dalam bentuk natura apabila ingin memberikan tunjangan tambahan pemberian atau hadiah. Mengingat pemberian natura bukan termasuk objek pajak PPh 21 dan tidak terkena PPh final. Selanjutnya yaitu ada deferred tax atau penundaan pajak, yaitu pajak tangguhan yang timbul karena adanya perbedaan waktu antara pengakuan pendapatan atau biaya dalam laporan keuangan komersil atau akuntansi dengan pengakuan pendapatan atau biaya dalam laporan pajak. Nah, kita bisa ambil contoh pada saat kasus penyusutan aset tetap. Di dalam akuntansi, kita menggunakan metode garis lurus atau straight line method. Tapi dalam perpajakan, kita bisa menggunakan metode saldo menurun atau declining balance method. Nah, hasilnya, pajak yang dihitung di laporan komersil atau di akuntansi lebih kecil dibandingkan laporan pajak pada tahun pertama. Perbedaan ini menyebabkan adanya deferred tax liability. Lalu ada transfer pricing. Apa itu transfer pricing? Transfer pricing adalah pengaturan harga transfer antar entitas terkait untuk mengoptimalkan pajak. Contohnya yaitu pada royalti atau merek dagang. Kita bisa ambil kasus perusahaan terafiliasi di Indonesia menggunakan merek dagang yang dimiliki perusahaan induk di luar negeri. Nah, harga transfer atau royalti yang dibayarkan oleh perusahaan Indonesia itu dihitung berdasarkan persentase tinggi dari penjualan. Nah, apa tujuannya? Tujuannya untuk mengurangi laba di Indonesia dan mengalihkan pendapatan ke negara dengan tarif pajak lebih rendah. Lalu ada optimalisasi pengeluaran yang dapat dikurangkan. Maksudnya yaitu strategi untuk memastikan semua pengeluaran yang secara hukum diakui sebagai biaya yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak dicatat dengan benar dan didokumentasikan sesuai ketentuan perpajakan. Contohnya semua bukti pembayaran seperti tagihan listrik, kwitansi, pembelian bahan bakar, dan lain-lain milik perusahaan langsung dengan kegiatan usaha dikumpulkan dan disimpan menggunakan sistem akuntansi untuk mencatat semua pengeluaran. Hal ini karena bukti-bukti tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak sehingga mengurangi kewajiban pajaknya. Selanjutnya, yaitu kita akan belajar terkait implementasi tax planning pada pajak penghasilan. Nah, implementasi strategi tax planning melibatkan langkah-langkah seperti memanfaatkan insentif pajak seperti tax holiday atau super deduction. Nah, yang kedua yaitu mengelola biaya-biaya yang dapat dikurangkan seperti biaya promosi dan biaya riset. Lalu ada untuk memilih bentuk usaha yang sesuai, misalnya PT atau CV untuk mendapatkan tarif pajak yang optimal. Lalu merancang struktur perusahaan yang memungkinkan penghematan pajak, contohnya seperti melalui merger atau akuisisi. Nah, selanjutnya kita akan membedah studi kasus, yaitu pada PT Telkom Indonesia. Nah,
Ada beberapa strategi tax planning yang sudah dilakukan oleh perusahaan PT Telkom Indonesia, yaitu salah satunya pemanfaatan insentif pajak. Nah, strategi PT Telkom untuk memanfaatkan insentif pajak seperti fasilitas tax holiday dan super deduction tax untuk kegiatan yang mendukung R&D atau riset dan development. Contoh implementasinya yaitu Telkom berinvestasi dalam pengembangan teknologi jaringan 5G yang dianggap sebagai R&D. Berdasarkan PMK nomor 153, PMK 010 garis miring 2020, perusahaan dapat mengajukan super deduction hingga 300% dari biaya R&D. Nah, hasilnya dengan insentif yang PT Telkom raih ini, PT Telkom berhasil mengurangi penghasilan kena pajak dari investasi tersebut. Yang nomor dua yaitu PT Telkom juga mengambil strategi tax planning yaitu optimalisasi biaya yang dapat dikurangkan. Strateginya yaitu PT Telkom mengidentifikasi dan mencatat secara lengkap semua biaya operasional yang sah untuk dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Nah, contoh implementasinya yaitu pengeluaran untuk pelatihan karyawan dalam transformasi digital dan pemasaran online diakui sebagai biaya yang dapat dikurangkan. Lalu ada biaya corporate social responsibility atau CSR untuk mendukung pendidikan dan pengembangan infrastruktur internet di pedesaan dicatat sebagai pengeluaran yang sesuai dengan pasal 6 ayat 1 Undang-Undang PPH. Hasilnya yaitu optimalisasi biaya ini mengurangi penghasilan kena pajak secara signifikan tanpa melanggar peraturan perpajakan. Selanjutnya yaitu, mari kita mengenal risiko dan tantangan dari tax planning itu sendiri. Ada beberapa risiko yang perlu diwaspadai seperti potensi non-kepatuhan yang dapat dianggap sebagai penghindaran pajak yang ilegal atau tax evasion. Perubahan regulasi pajak yang sering terjadi juga memberikan risiko pada tax planning. Contohnya yaitu kebijakan pemerintah yang sering berubah-ubah dan kemungkinan audit pajak yang lebih ketat. Oleh karena itu, penting untuk merancang strategi dengan sangat hati-hati. Selanjutnya, dari keseluruhan yang sudah saya jelaskan, kita dapat ambil kesimpulan dan rekomendasi atau saran. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu tax planning adalah alat penting untuk optimalisasi pajak yang sah dan efisien. Namun hal ini memerlukan pemahaman mendalam tentang regulasi perpajakan. Nah, saran saya adalah tetap mengikuti pelatihan pajak secara rutin, lalu menggunakan jasa konsultan pajak profesional untuk membantu tax planning di perusahaan terkait, lalu memanfaatkan teknologi untuk otomatisasi pencatatan dan pelaporan pajak. Sekian penjelasan saya terkait tax planning. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.